Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kuliah hidrometeorologi pertemuan ke-9 tentang hujan rancangan atau the sandstorm. Ini adalah segmen kedua yang mendiskusikan tentang karakteristik utama dari curah hujan. Kita akan mulai perkuliahan hari ini dengan sedikit diskusi tentang bendungan Jatiluhur. Bendungan ini adalah bendungan terbesar di Jawa Barat yang memiliki kapasitas sampai 2,4 miliar meter kubik. Bendungan ini terletak di Purwakarta, di bagian hilirnya. Kita lihat di sini, di peta ini kita bisa melihat spot-spot warna coklat dan abu itu merupakan spot-spot yang berupa pemukiman, ya. Terus kemudian yang cenderung berwarna abu ini adalah kawasan-kawasan industri. Nah, bendungan ini merupakan infrastruktur vital yang jika terjadi kegagalan dalam pengelolaannya seperti jebol, maka akan berdampak sangat besar. Kita ingat dengan bencana yang terjadi di Jakarta, jebolnya itu Gintung, ya, itu bendungan yang tidak terlalu besar, namun dampaknya mengakibatkan setidaknya ada 100 korban jiwa. Nah, untuk meminimalisir risiko ini, maka bendungan ini harus didesain dengan akurat mungkin. Nah, akurasi yang tinggi inilah yang memaksa keilmuan seperti hidrometeorologi untuk berkembang, karena dibutuhkan untuk mengestimasi debit yang akan melewati bendungan ini, hujan terbesar yang mungkin terjadi di das yang akan mengalir di bendungan ini, dan lain sebagainya. Ini adalah penampakan bendungan dari atas, ya, dari sisi bendungannya. Ya, ini untuk memberikan ilustrasi lebih jelas apa yang ada di bawah dari bendungan ini. Bagian tengah ini adalah Sungai Citarum setelah bendungan. Nah, pada zaman sebelum abad ke-19, desain bendungan umumnya dilakukan dengan cara profesional judgment atau hanya mengandalkan dari pengalaman atau keahlian dari si profesionalnya, si engineer-nya. Sedikit kali menggunakan data-data yang akurat, ya. Nah, cara lain itu biasanya juga memanfaatkan tanda-tanda bekas banjir yang ada di sekitar lokasi bendungan akan dibangun. Tentunya pendekatan ini memiliki efisiensi yang tidak terlalu tinggi. Jika bendungan yang dibuat itu kuat, maka kemungkinan besar biayanya akan sangat besar. Dan sebaliknya, ada kemungkinan juga ada kesalahan estimasi, sehingga estimasinya lebih kecil, debitnya akan melaluinya, sehingga kemungkinan peaknya akan lebih besar. Nah, pada abad ke-19 ini sudah mulai pemanfaatan rumus empirik. Rumus empirik ini melibatkan dua konstanta. Ini sebagai contohnya salah satu rumus empirik yang sering digunakan, dua konstanta dan satu variabel, dan variabelnya hanya berupa luas das. Jadi semakin besar das luas daerah aliran sungainya, maka akan semakin besar debit yang melaluinya, tanpa mempertimbangkan variabel yang lainnya. Seperti variabel kunci dalam debit adalah hujan, itu belum dipertimbangkan dalam rumus empirik ini. Sedangkan nilai K dan nilai N diestimasi dengan kejadian-kejadian yang terjadi, seperti luapan yang tinggi, debit, dan lain sebagainya. Nah, tentunya pendekatan ini juga menjadi sangat terbatas. Nah, baru setelah abad ke-20, tepatnya di tahun 1930, Sherman mengajukan salah satu konsep untuk mengestimasi debit lebih baik, lebih akurat. Nah, pada konsep ini, konsep unit hidrografi ini, UH, dikenalkan istilah baru, yaitu bukan dikenalkan istilah baru, mulai diperkenalkan peranan dari hujan
dalam desain-desain bangunan hidrologi. Ya. Di sini dikenal dengan rainstorm. Ya. Rainstorm di sini itu didefinisikan sebagai hujan lebat atau hujan yang melebihi kondisi yang hujan yang umumnya terjadi. Sebagai contoh, kalau umumnya di wilayah kita itu hujan terjadi dengan intensitas 50 mm per jam, maka jika terjadi hujan di atas itu, maka itu sudah masuk kategori rainstorm secara sederhananya. Jadi hujan yang terjadi dengan intensitas tidak biasanya. Nah, rainstorm ini atau di kita bisa dikenal bisa kita translate atau kita tuliskan sebagai hujan badai. Ini yang akan menjadi topik bahasan di minggu ini ya, di pertemuan ke-9 dan di minggu depan yaitu pertemuan ke-10. Sedangkan konsep unit hidrograf itu akan kita bahas di pertemuan ke-12. Dan untuk DAS itu akan dibahas di pertemuan 11 atau pertemuan 12. Kita akan mulai dari DAS sederhana yang ada di layar ini ya, yang dibatasi oleh garis hitam dan tengahnya ini ilustrasi sungai yang ada di dalam das itu ya, garis hitam juga. Kemudian di sini ada satu titik yang merupakan titik stasiun curah hujan. Di titik ini seumpama ini contohnya saya gunakan ada kurang lebih 38 tahun data observasi titik tersebut. Sebetulnya ini data harian, namun di sini saya asumsikan data ini memiliki resolusi yang lebih tinggi dari harian. Nah, di data ini kalau kita ambil di salah satu titiknya ya, kemudian saya coba gambarkan. Nah, ini adalah tampilan data curah hujan. Ini contohnya, ini data buatan nih. Ini contohnya adalah interval 10 menit ya. Untuk setiap 10 menit ya. Ini tampilan time series dari data hujan dengan interval waktu 10 menit. Ini ada pada menit 10 menit pertama hujannya adalah 5, 6 dan seterusnya. Nah, nilai 5, 6, 5, 7, 6, 5 itu kita bisa sebutkan sebagai kedalaman hujan ya, atau depth ya. Nah, dan ini pada kasus ini, pada contoh ini memiliki durasi kurang lebih 10 menit ya, memiliki durasi 10 menit. Jadi ketika ada angka 6 di situ menunjukkan bahwa terjadi hujan setinggi sedalam 6 mm dalam waktu 10 menit. Nah, kita juga mengenal konsep istilah dalam hujan intensitas hujan. Intensitas hujan itu kalau digunakan istilah yang lebih sederhana itu adalah laju hujan. Sebagai contoh, mobil kalau di kendaraan kita menggunakan laju atau kecepatan kendaraan. Semakin tinggi nilai kecepatannya, maka lajunya semakin cepat. Tapi belum tentu menempuh jarak yang lebih jauh. Ya. Begitu pula dengan hujan. Ya, kalau kita berbicara intensitas, semakin tinggi intensitas maka semakin deras. Tapi belum tentu akumulasi hariannya itu akan lebih besar. Nah, sebagai contoh, di sini ada 6 mm tapi terjadi 10 menit. Jika kita ubah ke dalam intensitas ya dengan satuan waktu jam ya, umumnya gunakan jam ya, 6 mm per 10 menit itu sama dengan kurang lebih 36 mm per jam. Ya, kalau dilihat dalam 10 menit setinggi 6 mm itu terlihat rendah ya. Namun kalau kita ubah ke satuan intensitas maka hasilnya adalah 36 mm per jam atau lebih tinggi dari standar hujan sangat ekstrim yang ditetapkan oleh BMKG yaitu 20 mm per jam. Baik, selain ditampilkan dalam bentuk time series, hujan juga dapat ditampilkan dalam kurva massa. Ya, kurva massa ini adalah penjumlahan. Ya, jadi seumpama di menit ke-10 itu ada 5 menit, di menit yang ke-10 kedua atau 20 itu ada 6 mm. Nah, penjumlahan dari 5 dan 6 adalah 11. Jadi di menit ke-20 nilainya menjadi 11 dan kemudian nanti di menit ke-30 itu nilainya 6 lagi ya, bagian atas ini 6. Ini dijumlahkan lagi berarti 11 tambah 6 jadi 17. Di sini adalah 17 dan seterusnya. Nah, jika kita lihat di sini ketika tidak ada hujan, maka kurva massa akan menunjukkan nilai yang datar. Jadi nilai datar artinya kalau di kurva massa tidak ada hujan. Ya, kalau di
di time series kan terlihat nilainya 0. Nah, antara menit ke 0 ya, awal hujan menit ke 0 sampai menit ke 60, ini yang kita sebut sebagai satu kejadian hujan ya. Satu kejadian hujan. Nah, biasanya di durasi satu kejadian hujan itu didefinisikan berdasarkan nilai 0 sampai nilai 0 berikutnya. Jadi kalau selanjutnya nanti kalau kita berbicara mengenai durasi hujan, maka durasi satu kejadian hujan berarti kita berbicara antara menit 0 sebelumnya ke menit 0 setelahnya. Nah, berbicara durasi hujan, ini adalah kurva intensitas untuk setiap durasi. Ya, ini yang akan kita pelajari pada sesi berikutnya. Namun di sini saya akan berikan gambaran singkat dulu mengenai kurva durasi intensitas ini. Jadi ketika kita memiliki data hujan time series, kemudian sebagai contoh saya ambil untuk durasi 30 menit, maka di sini saya akan merata-ratakan nilai durasi 30 dari menit 0 sampai menit 30. Berarti di sini ada 3 data, 5, 6, 6, itu akan saya rata-ratakan. Nah, rata-ratanya ini akan menjadi nilai satu nilai. Kemudian di menit 30 berikutnya, tapi mulainya bukan dari menit 40, tapi menit 20 sampai menit ke 40. Itu saya rata-ratakan lagi untuk menghasilkan nilai intensitas yang kedua dan seterusnya. Nah, dalam satu tahun itu nanti akan dalam satu tahun atau dalam rentang yang lebih panjang ya, untuk data yang dikaji akan diambil satu nilai maksimum untuk tadi per window waktu 10 menit, maka akan diletakkan di bawah sini. Maksimum untuk 10 menit berapa? Seumpama di sini adalah 80 mm per jam intensitasnya. Kemudian untuk window setiap 20 menit, 20 menit, 20 menit, di sini nilainya berapa? Seumpama 60 mm per jam. Kemudian diletakkan di sini dan seterusnya. Nah, umumnya kurvanya akan membentuk kurva logaritmik terbalik seperti ini ya. Ini umumnya ada yang mendekati dengan sebuah persamaan ya. Sebagai contoh, kalau kurang dari durasi 2 jam digunakan persamaan I sama dengan A plus T per T plus B ya. Di sini ini adalah persamaan empirik ya, nilai A dan nilai B dicari berdasarkan kelengkungan ini ya. Sedangkan untuk di atas 2 jam, maka persamaan jadi I sama dengan C per T pangkat N. Ini juga persamaan empirik berdasarkan kelengkungan kurva ini. Nah, kurva ini kalau kita plot dalam bentuk kurva double log logaritmik terhadap logaritmik ya, logaritmik durasi terhadap logaritmik intensitas, maka kita akan mendapatkan kurva garis lurus. Nah, di sini poinnya apa? Bahwa semakin besar intensitas, semakin besar durasi, maka akan mendapatkan atau menghasilkan hujan ekstrim yang lebih rendah. Jadi kalau ini nanti erat kaitannya pada saat kita melakukan perhitungan atau estimasi hujan limpasan ya, di mulai pertemuan ke-13. Nah, ini umumnya yang digunakan pada saat kita melakukan pengolahan data untuk satu titik ya. Jadi kalau satu titik kita bisa lihat data itu secara time series, kemudian kita bisa melihat data tersebut secara kurva massa, kemudian kita bisa membagi menjadi perbagian periode waktu ya, atau per kejadian, definisikan tadi sudah per kejadian. Kemudian kita bisa melihat hubungannya antara intensitas maksimum dengan durasi. Nah,
jika ini adalah kita ambil satu waktu ya, seumpama 1 jam ya. Jika ini adalah stasiun yang tadi kita diskusikan ya, di sini ada hujan dalam satu waktu 1 jam, maka kita akan tampilkan seperti ini di kurva ini ya. Ini yang ditangkap oleh stasiun. Namun ini sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya, sebelum UTS ya. Namun jika kita punya banyak stasiun, sebagai contoh yang di sini digambarkan dengan titik-titik warna oranye ya. Kalau kita memiliki banyak stasiun di sini, oke. Nah, kita bisa mengestimasi hujan wilayahnya. Ada beberapa pendekatan, ada rataan aritmatik, ada Thiessen, ada isoyer. Ya. Di sini saya akan gunakan isoyer. Berdasarkan titik-titik yang ada, kemudian saya bangun kontur hujannya. Ya. Saya dapatkan kontur hujannya, kemudian saya estimasi hujan wilayahnya. Ya. Curah hujan wilayah di sini saya simbolkan sebagai P. Oke. Nah, kemudian dari curah hujan wilayah ini saya dapatkan P di sini. Ternyata P ini akan mengikuti persamaan ya, sebagai berikut ya. Jadi P ketika saya gunakan satu area yang agak besar dari titik ya, umpama lingkaran yang tengah ini, maka akan saya dapatkan kalau titik ini tepat di pusat dari hujan, maka akan saya dapatkan nilai hujan yang lebih rendah dari dan titik. Nah, kemudian kalau saya gunakan area yang lebih luas lagi, lingkaran yang lebih besar lagi, akan mendapatkan lebih rendah lagi, dan seterusnya. Ini akan mengikuti suatu persamaan minus eksponensial juga. Ya. Nah, ketika kita dapatkan ini adalah P atau hujan rata-rata wilayah, ya. Kemudian ini adalah A area ya, luas dari area yang kita hitung rata-ratanya ya, kita dapatkan seperti ini. Kemudian kalau kita gabungkan ini untuk satu durasi, seumpama 1 jam, kita akan lanjutkan kalau seumpama durasi untuk itu kalau di situ 10 ya, 10 menit ya, kita lanjutkan untuk durasi 20 menit ya. Kemudian kita lanjutkan untuk durasi 30 menit, 40 menit, dan seterusnya. Nah, akhirnya kita dapatkan kurva antara hujan rata-rata. Di sini kita gunakan depth ya, hujan rata-rata per area untuk masing-masing durasi. Nah, inilah nanti yang kita akan bahas sebagai salah satu cara untuk mengkaji storm ya, rainstorm, hujan badai untuk keperluan kajian hidrometeorologi. Nah, itu yang disampaikan di segmen pertama. Intinya di sini untuk titik umumnya kita mendiskusikan menganalisis data titik dalam bentuk time series ya, bisa dalam bentuk kurva time series seperti ini atau dalam kurva massa ya. Kemudian selanjutnya kita hanya sampai ke hubungan antara intensitas maksimum dengan durasi ya. Namun ketika kita berbicara hujan wilayah ini ada lanjutannya, yaitu menghubungkan antara hujan maksimum juga atau hujan badai juga dengan wilayah dan juga dengan durasi. Jadi ada 3 komponen yang kita libatkan. Nah, 2 hal ini akan kita bahas lebih lanjut nanti pada saat pertemuan selanjutnya, masih di kuliah yang sama di segmen berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.